Selamat pagi semuanya. Kita akan memasuki materi yang baru. Minggu lalu kita sudah melihat ya pengantar bagaimana sakramen sebagai tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Nah, sekarang kita akan melihat topik yang pertama mengenai tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Nah, setiap orang selalu mengharapkan adanya keselamatan dalam dirinya, ya. Keselamatan itu selalu diharapkan oleh semua orang. Nah, mengapa? Karena keselamatan itu membawa kita terhindar dari bahaya maut, sehingga dapat melanjutkan hidupnya di dunia ini. Nah, maka keselamatan ini secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu suasana yang membawa kita terhindar dari bahaya maut, ya. Misalnya ketika kalian hampir kecelakaan, ya, maka kalian rata-rata akan merasakan bagaimana rasanya selamat, begitulah. Nah, selain itu juga keselamatan dapat diartikan sebagai suatu situasi atau suatu keadaan di mana dosa-dosa kita diampuni, ya. Dengan diampuninya dosa-dosa kita, maka kita mendapat tempat di sisi Tuhan, ya. Tempat di sisi Tuhan maksudnya itu adalah berbahagia kelak di surga. Nah, keselamatan itu terjadi sekarang, ya. Terjadi sekarang di tempat kita hidup. Penekanannya ada pada kata sekarang, ya, yaitu di dunia ini maupun kelak dalam kehidupan kekal setelah kita meninggal. Nah, maka keselamatan itu terjadi sekarang, saat ini, dan juga terjadi kelak, ya, di kehidupan kekal. Maka ketika masih hidup di dunia ini, keselamatan itu akan terjadi jika kita dapat merubah perilaku buruk menjadi perilaku baik. Nah, maka itulah yang akan menjadi bekal kita di kehidupan kekal. Bekal kita yaitu ketika kita mampu merubah perilaku buruk menjadi perilaku baik. Nah, anak-anak, bagi orang beriman, keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Nah, keselamatan itu tidak tidak terjadi hanya pada orang baik saja, tetapi untuk semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Nah, bagi orang yang berdosa dan mau bertobat, ya, ini syaratnya. Setiap orang yang berdosa dan memiliki keinginan untuk bertobat, maka dia akan mendapatkan pengampunan, kemudian dia akan dilayakkan, ya, menerima keselamatan itu. Nah, sedangkan bagi orang yang baik, mereka semakin diperintahkan untuk apa? Untuk membuahkan kebaikan, ya, kebaikan yang sudah mereka pupuk sejak lama itu. Maka dengan demikian keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Namun keselamatan itu bukan semata-mata berasal dari Tuhan, tetapi harus juga dibarengi dengan upaya kita manusia. Supaya apa? Supaya kita selalu berbuat baik. Nah, usaha kita untuk berbuat baik itu merupakan pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, namun saat ini, ya, di zaman ini banyak orang yang dengan cara yang salah mengusahakan keselamatan dalam hidupnya, ya. Orang tidak mengarahkan keselamatan kepada sumber keselamatan yang terjadi itu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nah, orang kebanyakan itu, ya, bisa atau berpikir bahwa dirinya sendiri mampu menyelamatkan dirinya, begitu. Nah, sehingga keselamatan itu tidak mereka fokuskan asalnya dari apa? Dari Allah yang Maha Esa. Nah, bahkan mereka juga diarahkan dengan cara-cara yang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah, ya. Nah, misalnya saja, ya, banyak orang saat ini berpikir bahwa keselamatan itu hanya dengan kekayaan, hanya dengan uang, ya, sehingga untuk mereka kekayaan atau uang menjadi segala-galanya. Nah, itu tentu menjadi paham yang keliru soal keselamatan, ya. Keselamatan itu asalnya hanya dari Allah yang Maha Esa, bukan dari materi, bukan dari kekayaan belaka. Nah, maka anak-anak, sebagai orang beriman,
kita tentu sangat meyakini bahwa sumber keselamatan itu adalah Allah. Nah, Allah menjadikan kita sampai pada keselamatan abadi bersama Dia di surga. Maka sumber keselamatan itu datang dari Allah sendiri, seperti yang terungkap dalam Kisah Rasul ya. Nah, di sana dikatakan bahwa keselamatan itu tidak ada dalam siapapun ya. Keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Nah, artinya Dia di sini adalah Allah ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 ini hendak mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Allah sendiri ya. Datang dari Allah sendiri. Nah, untuk memperoleh keselamatan itu kita harus senantiasa apa? Mendekatkan diri kepada sumber keselamatan itu. Nah, siapa itu sumber keselamatan itu? Yaitu Allah ya. Allah yang menjelma dalam putranya Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup. Nah, oke anak-anak, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kita akan masih melanjutkan materi dengan judul yang sama di minggu depan ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini kalian semakin mengerti. Terima kasih.